Tahun 2004 menjadi awal perjalanan panjang seorang Prabowo Subianto di dunia politik. Berbekal pengalaman panjang sebagai prajurit dan seorang patriot yang mencintai tanah airnya, ia memutuskan terjun ke dunia politik untuk mengabdi melalui cara yang berbeda. Namun, jalan menuju kursi kepresidenan tidaklah mudah. Di balik namanya yang besar, Prabowo harus melewati gelombang kekalahan, pengkhianatan, dan keraguan, sebelum akhirnya rakyat Indonesia mempercayakan masa depan bangsa di tangannya pada tahun 2024. Setelah meninggalkan dunia militer, Prabowo memasuki arena politik dengan ambisi yang kuat. Namun, ia sadar dirinya bukanlah tokoh utama di panggung politik saat itu. Keberadaannya masih berada di balik bayang-bayang para tokoh besar seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, SB. Di pemilu tahun itu, Prabowo hanya menjadi saksi atas pertarungan politik yang belum melibatkan dirinya secara langsung. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia mendirikan Partai Gerindra pada 2008, sebuah kendaraan politik yang ia ciptakan dari nol dengan keyakinan bahwa ia mampu membawa perubahan besar bagi bangsa. Pada pemilu 2009, Prabowo pertama kali maju ke panggung nasional sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Meski pasangan ini membawa harapan besar, rakyat memutuskan untuk melanjutkan kepemimpinan SB. Kekalahan ini menjadi pukulan pertama bagi Prabowo. Pilpres 2014 menjadi babak baru dalam perjalanan Prabowo. Untuk pertama kalinya, ia maju sebagai calon presiden melawan Joko Widodo, seorang tokoh muda yang datang membawa semangat perubahan. Prabowo yang dikenal dengan gaya kepemimpinan tegasnya menghadirkan visi besar untuk membangun Indonesia yang kuat dan bermartabat. Hasil pemilu sangat ketat. Suara rakyat terpecah. Namun, Prabowo kembali kalah. Kekalahan itu menyakitkan. Apakah perjuangan ini akan sia-sia? Ia bergumam sambil menatap layar televisi yang menampilkan perayaan kemenangan lawannya. Meski kalah, Prabowo tidak menunjukkan kelemahan. Ia berdiri tegar di hadapan para pendukungnya. Kita belum menang, tapi kita tidak akan berhenti berjuang. Indonesia membutuhkan kita, ujarnya dengan suara yang bergetar. 5 tahun kemudian, Prabowo kembali bertarung melawan Jokowi. Kali ini, ia membawa Sandiaga Uno sebagai pasangannya, dengan harapan dapat menarik suara dari generasi muda dan kalangan ekonomi kreatif. Namun, hasilnya tetap sama, kekalahan. Di malam kekalahan itu, Prabowo memilih menyendiri. Bayangan kegagalannya menghantuinya. Banyak yang mulai meragukan kemampuannya. Beberapa bahkan menyebut bahwa waktunya sudah habis. Namun, di tengah semua keraguan itu, Prabowo justru menemukan kembali semangatnya. Kalau aku berhenti sekarang, aku mengkhianati perjuangan ini, katanya kepada dirinya sendiri. Aku harus terus maju. Keputusan untuk bergabung dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan adalah langkah yang mengejutkan banyak pihak. Tapi, bagi Prabowo, ini adalah strategi untuk terus membangun kepercayaan rakyat dan menunjukkan bahwa ia lebih peduli pada bangsa daripada ambisi pribadinya. Setelah 2 dekade penuh perjuangan, Pilpres 2024 menjadi titik balik bagi Prabowo. Ia kembali maju dengan visi yang lebih matang dan pesan yang lebih kuat, mempersatukan bangsa. Dukungan luas datang dari berbagai lapisan masyarakat yang melihatnya sebagai sosok pemimpin yang berpengalaman dan berkomitmen. Prabowo memasuki Pilpres 2024 dengan menghadapi 2 pesaing berat. Anies Baswedan yang didukung oleh Koalisi Perubahan dan Ganjar Pranowo yang menjadi representasi kekuatan besar partai penguasa. Ketiganya membawa visi besar untuk masa depan Indonesia, namun Prabowo tampil berbeda dengan pendekatan yang tegas, langsung, dan menyentuh hati rakyat. Salah satu titik balik dalam Pilpres 2024 adalah debat calon presiden yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Dalam forum tersebut, Prabowo menunjukkan sisi terbaiknya. Ia memaparkan visi besar untuk Indonesia dengan gaya yang lugas, penuh emosi, dan menggugah hati. Pada sesi terakhir, Prabowo menyampaikan pidato emosional tentang pengabdiannya selama puluhan tahun untuk negeri ini. Ia berbicara tentang kecintaannya pada rakyat, tentang pengorbanannya, dan tentang mimpinya untuk melihat Indonesia menjadi bangsa yang dihormati di mata dunia. Kemenangan Prabowo pada 2024 bukan hanya kemenangan politik, tetapi juga kemenangan atas dirinya sendiri atas rasa putus asa, kegagalan, dan penolakan. Malam itu, setelah hasil resmi diumumkan, Prabowo berdiri di hadapan ribuan pendukungnya. Suaranya bergetar saat menyampaikan pidato kemenangannya. Saya tidak pernah berhenti percaya pada rakyat Indonesia. Perjalanan ini panjang, penuh luka, tapi kalian membuktikan bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia.
Hari ini, kita mulai babak baru untuk Indonesia. Air matanya menetes, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang mendalam. Di usianya yang ke-72, ia akhirnya berhasil mencapai puncak perjuangannya. Kisah Prabowo Subianto adalah cerita tentang keberanian untuk terus maju, bahkan ketika dunia tampak seolah melawan. Ia adalah simbol dari seseorang yang tidak pernah menyerah pada mimpi, meski harus menghadapi kekalahan berulang kali. Kegigihannya menjadi inspirasi bagi siapa saja bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi hanya bagi mereka yang berani bertahan dan terus berjuang. Prabowo akhirnya membuktikan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju kemenangan. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.